Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayat keberapa sekarang ini, Bu? Ihdina itu ayat berapa? Ayat ke-6. Ayat ke-6. Baik. Dari ayat 1 sampai ayat ke-5 itu adalah gambaran tentang bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sifatnya, dengan kekuasaannya, dan bagaimana kita hanya mengkhususkan ibadah itu hanya kepada Allah saja. Itu 1 sampai 5. Nah, maka yang 1 sampai 5 inilah yang disebut dengan bagian pertama yang ada di dalam surat Al-Fatihah. Itu yang disebutkan dalam hadis, qasamtu sholata baini wa baina abdi. Aku membagi salat, yaitu maksudnya salat itu adalah surah Al-Fatihah ini antara aku dengan hambaku. Nah, mana bagian Allah? Bagian Allah itu yang pertama yang sudah kita lewati, Bu. Ayat 1 sampai 5. Nah, sekarang ini ayat 6 sampai terakhir itu adalah bagian kita semua. Nah, itu. Nah, ini adalah bagian untuk kita hambanya. Maka nanti ketika kita mengucapkan ihdinas siratal mustaqim, maka Allah berkata hadza li abdi, ini untuk hambaku, wa li abdi masalah, maka segala yang dipinta oleh hambaku maka akan aku kabulkan. Nah, yang pertama itu bagian kita itu adalah ihdinas siratal mustaqim. Nah, berarti kalau ihdina itu sering diartikan dengan tunjukkanlah kami kepada jalan yang lurus. Nah, itu. Oke. Maka dalam siang ini ada beberapa yang akan kita bahas. Yang pertama, apa arti dari kata hidayah? Nah, itu kita sering dengar hidayah itu. Apa arti hidayah, Bu, Pak? Nah, petunjuk. Yang lain apa hidayah? Nah, ya. Gimana, Ibu? Yang terima manusia. Berarti selain manusia nggak dapat hidayah. Di luar hal kita. Oke, baik. Yang lain, Bu, apa hidayah itu, Bu? Hah? Bapak, apa hidayah, Pak? Hah? Hadiah. Oh, hadiah, hadiah, bolehlah hadiah. Hadiah, anugerah. Ah, oke. Sayang. Oh, hidayah apa, Pak? Bimbingan. Oke, baik. Yang lain, Ibu sebelah kanan, apa hidayah? Nah, petunjuk. Nah, ini. Nah, tadi yang sudah disebutkan itu adalah arti hidayah secara bahasa itu. Nanti kita akan lihat ada beberapa makna hidayah secara bahasa. Yang pertama, hidayah secara bahasa itu disebut dengan dalalah. Dalalah itu tadi tuh petunjuk. Nah, itu petunjuk, ya. Jadi kalau ibu-ibu beli alat elektronik, di sana ada petunjuk pemakaian. Nah, kalau dalam bahasa Arabnya itu ada disebut dengan dalilul. Nah, dalil itu adalah petunjuk. Dalilul mustakhdim. Jadi petunjuk untuk yang menggunakannya. Nah, jadi yang pertama hidayah itu artinya adalah petunjuk. Nah, itu. Nah, lalu apalagi hidayah? Artinya dia irsyad. Irsyad apa irsyad, Bu? Hah? Bimbingan. Itu. Jadi hidayah itu artinya adalah bimbingan. Itu. Nah,
Yang pertama dia artinya adalah dalalah, arti petunjuk. Yang kedua adalah irsyad, dia adalah bimbingan. Yang ketiga dia adalah al-bayan. Apa al-bayan itu? Penjelasan, keterangan gitu. Itu hidayah itu. Yang terakhir hidayah itu bermakna taufik. Taufik itu apa? Itu secara istilah itu, Bu. Bahasa apa bahasa? Taufik. Taufik itu secara bahasa adalah ketepatan. Ketepatan. Itu. Jadi taufik itu secara bahasa adalah ketepatan. Jadi ketika kita diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi ilham, diberi hidayah, lalu kita diberikan kemudahan untuk melakukannya secara baik dan benar, itu berarti kita secara langsung tepat melakukannya. Itu. Kalau yang pertama hidayah itu adalah sebagai petunjuk, maka hidayah ini akan berlaku untuk semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Siapapun itu, baik manusia dan lain sebagainya. Yang kedua, kalau hidayah ini bentuknya adalah bimbingan, maka kira-kira siapa yang perlu dibimbing? Siapa yang perlu dibimbing? Manusia yang perlu bimbing. Binatang perlu dibimbing nggak, Bu? Perlu dibimbing nggak binatang? Halo. Binatang perlu dibimbing apa tidak? Perlu. Oh, berarti kita ini bagian daripada binatang dong. Baik. Perlu bimbingan enggak binatang, Bu? Insting. Insting itu apa? Petunjuk. Untuk apa? Untuk survive, untuk bertahan dan sebagainya. Itu petunjuk itu. Itu yang pertama itu. Dalalah itu. Yang kedua bimbingan. Berarti siapa yang perlu dibimbing? Kita saja yang perlu bimbing gitu. Binatang tuh nggak perlu dibimbing karena dia sudah Allah berikan petunjuknya berupa insting itu. Lalu yang ketiga dia adalah al-bayan, keterangan. Siapa yang butuh penjelasan yang lebih lengkap? Manusia. Manusia sudah diberi penjelasan yang lengkap, masih tetap bukan saya yang bilang. Yang terakhir apa tadi maknanya? Taufik. Siapa yang butuh taufik itu? Kita. Jadi nanti dalam tingkatan hidayah itu ada 4. Ada juga yang bagi hidayah itu hanya 2. Yang pertama hidayah itu secara umum dan secara khusus. Nah, kalau yang menjadi 4 itu dia ada diperinci lagi. Maka yang pertama itu ini yang pertama makna hidayah itu. Jadi ada ketepatan, ada keterangan, ada bimbingan dan ada petunjuk. Maka kalau kita melihat dari firman Allah Subhanahu wa taala, ihdina, yaitu artinya apa kira-kira? Kita mohon apa tuh? Kita mohon petunjuk, kita mohon bimbingan, kita mohon kita memohon ketepatan dalam beribadah dan sebagainya. Lalu nanti ada yang disebut dengan marotibul hidayah. Marotib itu adalah tingkatan-tingkatan hidayah atau petunjuk. Nah, yang pertama itu tadi yang sudah kita bahas, yaitu hidayatul ammah, yaitu hidayah yang Allah berikan kepada semua ciptaannya. Itu. Ini Allah berikan kepada siapa? Semua ciptaannya, manusia, binatang, dan lain sebagainya. Maka ini ditanya oleh Fir'aun kepada Nabi Musa, qala wa ma rabbukuma ya Musa, siapa Tuhanmu wahai Musa? Nabi Musa menjawab, qala rabbuna alladzi khalaqa kulla syai'in. Itu
Tuhan kami adalah yang menciptakan segala sesuatu, dan Dia juga lah yang memberikan petunjuk kepada yang diciptakannya. Artinya apa? Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan makhluknya, itu tidak dilepas begitu saja. Yang manusia dibekali apa? Akal, pikiran, hati. Itu. Ya, ini manusia nih. Ini yang membedakan manusia dengan makhluk yang lainnya. Nah, dan hati, Bu. Nah, itu. Ya. Dan kalau binatang apa? Allah beri insting itu. Nah, itu. Fungsinya untuk apa? Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada manusia, kepada ciptaannya itu hal-hal yang demikian? Karena untuk bagaimana mereka menjalani kehidupan di dunia ini. Manusia kalau tidak ada akalnya, tidak ada pikirannya, tidak ada hatinya, dia tidak akan bisa menjalani kehidupan ini. Itu. Makanya manusia itu diberikan ujian lebih dibandingkan makhluk yang lain, karena pemberiannya juga lebih. Itu. Nah, kalau binatang, dia diberi insting, tapi dia tidak diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala apa? Hati dan akal pikiran. Itu. Makanya kalau binatang itu, kalau mau ngapain aja ya nggak malu-malu, Bu, di depan umum dan sebagainya. Itu. Ya. Coba kalau lihat kucing, kalau sudah mau ya sudah. Nah, itu. Mau di mana saja, yang penting. Nah, itu. Nah, kita ini manusia diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hal yang berbeda. Makanya kita itu kadang-kadang ya, kalau berbuat buruk itu suka sembunyi-sembunyi, ya, suka malu-malu, takut ketahuan. Kenapa? Bagaimana, Bu? Karena kita punya hati itu, ya. Karena kita ada rasa malu dan lain sebagainya. Itu. Nah, hal yang ini Allah berikan semuanya. Itu disebut dengan hidayatul ammah. Jadi petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah berikan kepada semua makhluknya, bukan hanya manusia, tetapi semua makhluknya. Fungsinya adalah untuk mereka bisa menjalani kehidupan ini. Itu. Yang binatang dia Allah berikan instingnya, yang manusia Allah berikan akal, hati dan pikirannya. Itu yang pertama. Yang kedua, yang disebut dengan hidayah al-irsyad atau ad-da'wah atau al-bayan. Nah, itu. Nah, boleh di next. Nah, ini yang kedua. Jadi hidayah yang kedua itu adalah hidayah yang berkaitan dengan al-irsyad. Irsyad tadi apa irsyad? Bimbingan. Lalu apa lagi? Bayan apa bayan tadi? Ah, lalu dakwah itu apa dakwah? Dakwah apa, Bu? Dakwah. Dakwah apa dakwah? Hah? Dakwah itu apa? Menyampaikan. Ya. Jadi yang kedua ini itu Allah berikan hanya kepada manusia, dan Allah berikan kepada seluruh manusia. Ya. Ya. Dan ada syaratnya. Itu. Apa syaratnya? Syaratnya adalah Allah mengutus seorang nabi dan rasul, dan Allah akan turunkan kepada manusia itu sebuah kitab suci. Itu. Makanya Allah sampaikan inna hadainahu sabila imma syakira wa imma kafur. Jadi Allah berikan petunjuk tuh, Bu, kepada orang yang bersyukur, artinya kepada orang-orang yang beriman, dan kepada orang-orang yang tidak mau bersyukur, atau orang-orang yang dia menolak tentang keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu. Maka ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberikan petunjuk kepada manusia, nanti kalau manusia tidak beriman, itu salah siapa? Salah siapa? Kenapa? Kenapa? Pertanyaan kenapa, Bu?
Kenapa tidak mau mencari, tidak menerima gimana? Tidak mencari petunjuk. Petunjuk sudah diberikan, nggak perlu dicari, Bu. Tidak mau belajar atau gimana? Baik. Nah, jadi kalau ada orang yang tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, pertama, dia sudah tidak bisa mengelak lagi ketika nanti ditanya, "Kamu kenapa tidak beriman kepada aku?" Kalau tidak ada petunjuk, kita bisa mengelak manusia. Enggak ada petunjuk dari engkau, wahai Zat yang Maha Kuasa. Gitu. Engkau tidak mengutus Rasul dan engkau tidak menurunkan kitab suci kepada kami. Itu. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan hukuman tapi sebelumnya tanpa ada pengetahuan, itu disebut dengan zalim. Nah, itu. Ibu-ibu juga begitu, termasuk kita orang tua. Kalau kita menghukum anak tanpa ada pemberitahuan terlebih dahulu, itu berarti melakukan kezaliman. Itu. Tapi sebaliknya, ketika Allah Subhanahu wa taala telah mengirim Rasul, mengutus Nabi dan menurunkan kitab suci untuk manusia, maka ketika ditanya, "Kenapa kamu tidak beriman?" Jawabannya, karena apa? Karena saya pilihan masing-masing tuh. Itu. Jadi bukan alasan karena tidak ada yang menjelaskan tentang agamamu, karena tidak ada Rasul, tidak. Karena sudah apa? Karena sudah dijelaskan. Allah sudah mengutus para nabi dan Rasul dari zaman Nabi Nuh sampai Nabi Muhammad. Itu. Allah telah menurunkan kitab suci dari Nabi Daud sampai Nabi Muhammad. Itu. Maka ketika itu sudah diberikan kepada manusia, bukan hanya untuk orang-orang yang beriman loh. Ini bukan hanya untuk orang-orang yang beriman, tapi untuk seluruh manusia. Apakah Nabi Muhammad diutus hanya untuk orang-orang yang beriman? Apakah nabi-nabi itu diutus hanya untuk orang-orang yang beriman saja? Tidak. Para nabi itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaumnya masing-masing untuk semua. Itu. Maka ketika Allah sampaikan inna hadainahus sabil, kami telah berikan keterangan, petunjuk, bimbingan kepada jalan yang lurus. Yang pertama, imma syakira, baik dia orang yang bersyukur atau dia orang yang beriman, wa imma kafir, atau dia orang-orang yang kafir. Artinya sudah tidak ada alasan lagi manusia untuk tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia tidak beriman berarti atas pilihannya sendiri. Maka karena itu pilihannya sendiri, maka dia harus berani untuk bertanggung jawab atas pilihannya. Itulah kenapa Allah Subhanahu wa taala disebut dengan Al-Adil, yang maha adil. Dia tidak akan menghukum hambanya kecuali setelah ada peringatan. Dia akan memberikan hambanya kebaikan setelah diberikan pengetahuan sebelumnya. Itu. Maka tidak ada yang disebut dengan Allah itu menzalimi hambanya, tidak. Maka innallaha la yuzlimun nasa syai'a. Allah tidak pernah akan menzalimi manusia sedikit pun, sekecil pun. Yang terjadi apa? Tetapi manusialah yang menzalimi dirinya sendiri. Nah, kata zalim itu, ini ada satu ayat yang membuat para sahabat itu gelisah. Itu. Ketika turun firman Allah Subhanahu wa taala, wala tazlimu anfusakum, janganlah kalian semua menzalimi diri kalian masing-masing. Itu. Ketika ayat ini turun tuh semua sahabat itu gelisah. Kenapa? Karena siapa kira-kira di kita ini yang ada di sini sekarang ini yang tidak pernah menzalimi dirinya? Ada nggak? Nggak ada. Pasti kita pernah menzalimi diri kita sendiri tuh. Nah, ketika ayat ini turun, semua sahabat itu gelisah dan pusing. Bagaimana maksudnya apa ini? Karena tidak mungkin kita itu tidak akan menzalimi diri kita sendiri.
Maka akhirnya mereka semua datang kepada Nabi Muhammad SAW. Ya Rasulullah, ayuna lam nazlim anfusana. Ya Rasulullah, siapa di antara kami ini yang tidak akan pernah menzalimi dirinya? Tidak mungkin. Itu. Kami pasti akan suatu saat akan menzalimi diri kami sendiri. Lalu apa maksud dari firman Allah Subhanahu wa taala, wala tazlimu anfusakum? Jangan kalian semua menzalimi diri kalian masing-masing. Maka Nabi Muhammad SAW sampaikan, apakah kalian semua tidak membaca firman Allah Subhanahu wa taala, pesannya Al-Hakim? Siapa yang disebut Al-Hakim dalam Al-Qur'an, Bu? Luqman. Ya. Apa pesan Luqman kepada anaknya? Ya bunaya la tusyrik billah. Ayat lanjutan ayatnya apa? Inna syirka la zulmun azim. Nah, yang dimaksud dengan kezaliman itu adalah mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Itu ya. Artinya Allah tidak pernah akan menzalimi hambanya. Nah, itu. Ini yang pertama, yaitu hidayah yang disebut dengan hidayah al-irsyad, bayan dan dakwah. Artinya Allah akan mengutus nabi, rasul dan sebagainya untuk apa? Untuk memberikan pengetahuan, untuk memberikan bimbingan, untuk memberikan keterangan tentang siapa Allah Subhanahu wa taala. Itu. Makanya setiap nabi, dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW, apa yang pertama kali diajarkan? Yang pernah kalian ajarkan apa, Bu? Yang pertama kali diajarkan adalah siapa Tuhanmu. Nah, itu. Dan itu semua yang diajarkan oleh para nabi-nabi, tidak ada hal yang lain. Barulah setelah itu nabi-nabi mengajarkan tentang bagaimana tata cara beribadah dan lain sebagainya. Nah, maka kalau sudah ada irsyad, sudah ada bimbingan, sudah ada keterangan, dan sudah ada pemaparan dari para nabi dan rasul, kalau mereka tidak mau beriman, maka itu tanggung jawab masing-masing. Nah, ini disebut dengan hidayah irsyad, bayan atau dakwah. Nah, bagaimana Allah melakukan ini? Allah melakukan dengan mengutus para nabi dan rasul, dan Allah akan turunkan kitab suci untuk manusia sebagai pegangannya. Gitu. Jadi setelah nabi-nabi dan rasul meninggal dunia, itu tidak diangkat kitab sucinya, Bu. Maka dibiarkan kitab suci itu. Supaya apa? Supaya menjadi alasan nanti. Kamu kenapa tidak mau beriman? Ya, Nabi Muhammad telah meninggal. Al-Quran ada nggak? Ada. Apalagi alasanmu? Nah, itu. Ada nggak sunnahnya? Ada. Itu. Jadi meskipun Nabi Muhammad telah meninggal dunia, selagi masih ada Al-Quran dan selagi masih ada sunnah, maka tidak ada alasan manusia itu tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ada dua hal ini. Itu. Nanti siapa yang menjadi peran untuk menggantikan Nabi Muhammad SAW? Siapa yang menggantikan perannya? Para sahabat. Para sahabat nanti lahirlah para ulama-ulama itu. Ya. Seperti imam-imam yang besar, imam-imam hadis, imam-imam fikih, para imam tafsir dan sebagainya. Mereka lah yang menggantikan fungsi Nabi Muhammad SAW untuk memberikan keterangan tentang agama ini. Itu. Jadi kalau sudah ada Al-Quran, sudah ada As-Sunnah, lalu sebelumnya dijelaskan dengan Nabi Muhammad, lalu dijelaskan dengan para sahabat, dan dijelaskan dengan para ulama, maka kira-kira kalau manusia tidak beriman, apa alasannya? Ada nggak alasan coba kira-kira, Bu? Udah nggak ada alasan gitu. Itu susah sudah. Dan itulah kenapa Allah Subhanahu wa taala ketika menghukum hambanya, itu dasarnya adalah keadilan. Karena hambanya yang melakukan, bukan karena Allah mau. Allah itu tidak mau menghukum hambanya, tapi hambanya yang melakukan hal tersebut. Gitu. Ya, kalau kita baik, Allah hukum kita nggak, Bu? Tidak kan?
Kalau kita baik-baik, Allah tidak akan memberikan hukuman kita. Meskipun bentuknya menurut kita itu adalah ujian dan lain sebagainya, tapi dia di akhir apa? Anugerah kan? Itu. Nah, oleh karenanya hidayah yang kedua ini nanti kita bisa pahami, Bu. Dan ini menjadi standar kita nanti, bahwasannya agama ini juga menjelaskan tidak ada paksaan dalam beragama. Kenapa? Karena semua sudah dijelaskan. Apa yang diperlukan oleh kita? Yang diperlukan oleh kita adalah hanya mengajak, mengingatkan. Itu saja. Ketika kita sudah mengingatkan, sudah, berarti tanggung jawab kita sudah selesai. Ketika kita sudah menjelaskan, sudah, tanggung jawab kita sudah selesai. Nah, contohnya gampang seperti ini, Bu. Ketika saya sudah memberitahukan kepada ibu apa ini maksud dengan hidayah itu, lalu ibu-ibu bapak-bapak masih dablek, nah itu, ya kan? Iya kan? Maka saya apa? Punya tanggung jawab nggak? Enggak. Yang tanggung jawab siapa? Nah itu. Nah, itu. Jadi gampang seperti itu, ya. Nah itu yang disebut dengan hidayah, irsad, bayan atau dakwah. Dakwah itu adalah pemaparan dan lain sebagainya. Ya. Nah selanjutnya, nah ini yang disebut dengan next, ya, hidayah atau taufik, ya, dan ilham. Nah itu. Ya. Nah hidayah ini itu melebihi dari hidayah yang sebelumnya. Nah, hidayah yang ini itu yang apa yang disebut yang sering kita kenal dengan taufik itu tadi. Itu. Nah, taufik itu adalah petunjuk Allah Subhanahu wa taala untuk hambanya, dan Allah berikan hambanya itu kemampuan untuk melakukannya. Itu. Jadi ada ilham pertama kali, ada petunjuk yang Allah berikan kepada hambanya, lalu Allah berikan hambanya itu kemudahan untuk melakukan. Itu disebut dengan hidayah taufik. Nah. Contohnya gampang saya, Bu. Contohnya saya kasih contoh saya lagi lah, gitu. Tadi saya jelaskan sudah ke ibu dan sebagainya, gitu ya. Nah, nanti siapa yang akan memberikan kemudahan kepada ibu-ibu dan bapak-bapak untuk melakukan sesuatu kebaikan? Nah, itu bukan saya. Ya, yang akan memberikan kemudahan ibu-ibu bapak-bapak untuk melakukan kebaikan itu adalah yang disebut dengan hidayah taufik. Nah, hidayah taufik inilah yang hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Tuh. Ya, pamannya Nabi Muhammad SAW yang paling sayangi siapa namanya, Bu? Abu Thalib. Akhirnya menjadi muslim tidak? Tidak. Itulah innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha. Ini ceritanya ketika Abu Thalib itu sudah, Abu Thalib itu siapa, Bu? Pamannya? Ayahnya siapa? Hah? Ayahnya Ali. Ali namanya siapa? Ali bin Abi Thalib. Berarti Ali itu anaknya Abu. Itu maksudnya tuh. Nah, ketika Abu Thalib itu sudah mendekat ajalnya, itu Nabi Muhammad SAW itu mendekati beliau lalu bilang kepada Abu Thalib, wahai pamanku, kamu ucapkan satu kalimat saja syahadat, yaitu la ilaha illallah, maka aku yang akan menjadi tanggunganmu nanti di akhirat. Nah, itu, Bu. Itu sudah diberikan kabar gembira kepada Nabi Muhammad SAW, wahai pamanku, kamu ucapkan kalimat itu, maka aku akan menjadi tanggunganmu nanti di akhirat. Yang terjadi apa? Yang terjadi karena ketika itu di kiri kanan ada orang-orang kafir Quraisy, gitu. Maka yang kafir Quraisy bilang, Abu Thalib, kamu mau ngikut agamanya Muhammad dan meninggalkan agama orang-orang tua kita dulu. Nah, itu. Nah. Ya.
Dan itu yang terjadi dengan pamannya. Maka dan itu terus Nabi Muhammad SAW bersikeras untuk supaya pamannya itu masuk Islam. Tetapi yang terjadi apa? Itu tadi. Ya. Nah, maka innaka la tahdiman ahbabta. Engkau Muhammad tidak bisa memberikan petunjuk taufik itu. Bukan petunjuk secara umum yang sebelumnya. Karena yang sebelumnya itu Abu Thalib sudah tahu siapa Nabi Muhammad SAW. Itu. Dia tahu apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad, dia tahu apa yang itu sudah diberikan sebelumnya. Tetapi hidayah untuk masuk ke dalam agama ini dan hidayah untuk melakukan kebaikan itu bukan hak prerogatif manusia. Itu haknya Allah Subhanahu wa taala dengan syarat dan ketentuan berlaku. Nah, itu. Apa syarat dan ketentuan, Ibu? Syarat ketentuannya itu ya, kalau dia masih di luar dalam agama ini, maka syaratnya hanya satu. Dia berusaha untuk mencari siapa Allah itu. Itu saja. Ketika dia berusaha mencari siapa yang dimaksud dengan Allah Subhanahu wa taala, maka dia sudah menjalani, sudah melangkah satu langkah untuk mendapatkan hidayah taufik itu. Itu. Makanya banyak orang-orang yang masuk ke dalam agama ini itu latar belakangnya macam-macam. Gitu. Ya. Ada yang karena dia belajar, ada yang karena dia diuji, tidak ada tempat kembali, manusia nggak bisa bantu dia, Tuhan yang dia anggap sebagai Tuhan tidak bisa bantu dia, akhirnya dia menemukan siapa Tuhan sebenarnya. Itu. Nah, maka dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu hidayah yang nomor berapa tadi itu berarti? Yang nomor 2. Itu. Nah, hidayah taufik ini, ya, hidayah taufik inilah yang memang hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Maka kita kalau ingin mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, syaratnya hanya satu. Itu. Selalu mendekat kepada kebaikan. Itu saja. Selalu berusaha untuk mendekat kepada kebaikan. Gitu. Ya. Dan jangan lupa juga kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma waffiqna bima tuhibbuhu wa tarda. Ya Allah, berikanlah kami taufik kepada segala sesuatu yang Engkau itu cintai dan Engkau itu ridho atasnya. Gitu. Nah, hidayah taufik inilah yang mahal. Ini yang mahal. Nah, itu. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak nyuruh meminta anak-anaknya untuk sholat ketika kecil, ini adalah upaya bagian dari supaya anak-anak kita itu mendapatkan hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Ya. Begitu juga kita meminta anak kita untuk melakukan hal yang baik dan sebagainya. Itu adalah upayanya di situ. Gitu. Ya. Ada syaratnya. Jadi tidak ujuk-ujuk tiba datang ya. Ya memang ada saat-saat seperti itu ada, cuman sangat jarang sekali. Gitu. Tapi kita butuh yang namanya bergerak itu. Maka dalam Al-Quran itu disampaikan dalam ayat lain, famanih tada fa innama yahtadi li nafsi. Nah, ayatnya menggunakan ini, Bu. Baik, kelihatan nggak, Bu? Nggak ya? Kelihatan ya. Baik. Famanih tada fa innama yahtadi li nafsi. Nah, yang perlu digarisbawahi adalah ayat ini menggunakan ihtada. Ihtada itu artinya adalah tolabul hidayah, mencari hidayah. Itu. Jadi orang-orang yang dia mencari hidayahnya Allah Subhanahu
Ta'ala, ya, orang-orang yang berusaha mencari hidayahnya Allah Subhanahu wa taala, fa innama yahtadi bi nafsi, maka sesungguhnya dia sedang berusaha untuk mendapatkan hidayahnya itu untuk dirinya sendiri, bukan untuk orang lain. Gitu. Ya. Makanya kita itu dipinta untuk sholat, puasa, zakat, dan lain sebagainya. Itu tujuannya apa? Tujuannya apa? Tujuannya supaya kita selalu berada dalam circle petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Supaya kita selalu berada dalam lingkaran petunjuk Allah Subhanahu wa taala itu. Ya. Ya. Jadi upaya kita sholat, upaya kita puasa, upaya kita zakat dan sebagainya, itu adalah bagian dari upaya kita mencari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Kita sholatnya masih kadang-kadang iya, kadang-kadang tidak, nggak masalah. Yang penting ketika nanti ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, kamu pernah sujud nggak di dunia ini? Nah, itu jawabannya apa? Saya pernah sujud ya Allah kepada Engkau. Itu. Maka ketika dalam surah Al-Qiyamah itu kan dia menjawab, qalu lam naku minal musallin. Nah, yang terakhir apa? Dia ingin kembali ke dunia hanya untuk sujud saja. Gitu. Dalam ayat lain, ingin kembali ke dunia hanya untuk sedekah saja. Gitu. Maka tetap sholat saja, Bu. Meskipun sholat itu kadang-kadang kita dilupa berapa rakaat, sholat saja, gitu. Iya, nggak masalah. Ya. Kenapa? Karena ya petunjuk ya untuk kita bisa melakukan sholat, ingat itu suatu hal yang mahal. Itu. Allah memberikan kita petunjuk dan kita mau sholat dan kita melakukannya dengan dari awal sampai akhir, itu suatu yang mahal. Karena tidak semua orang di dunia ini tahu sholat itu wajib, tapi dia melakukan sholat. Gitu. Makanya kalau kita sudah diberikan hidayah petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan sholat di dalam sholat lalu nanti ada hal-hal lain dan sebagainya, itu nggak apa-apa. Karena petunjuknya itu yang mahal. Gitu. Kan sekarang dunia ini lebih 1 miliar manusia. Yang sujud kepada Allah itu berapa? Nah, itu pertanyaannya. Kalau kita termasuk di antara yang sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, maka anugerah luar biasa bagi kita. Nah, inilah yang disebut dengan hidayah taufik. Yang ketiga itu hidayah untuk menuju jalan surga. Nah, ini nanti setelah hisab ya, supaya kita nggak keder ntar. Jalan surga neraka tuh mana? Itu Allah beri petunjuk. Itu. Maka dalam surah Al-A'raf itu ketika menggambarkan para penghuni surga, yang pertama kali diucapkan apa ketika mereka masuk surga? Alhamdulillahilladzi hadana. Itu. Ya. Hadana. Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan petunjuk kami untuk ini, untuk jalan surga ini. Itu wa ma kunna linahtadiya laula an hadana. Dan kami tidak akan mendapatkan petunjuk kalau bukan petunjuk dari, artinya apa? Kami tidak bisa akan masuk surga ini kalau bukan karena taufikmu ya Allah. Amal itu hanya perantara saja, Bu. Yang paling utama apa? Taufik Allah Subhanahu wa taala kepada kita, baru kita bisa beramal. Gitu. Nah, yang lebih utama lagi apa? Yang lebih utama lagi adalah petunjuk Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk melakukan amal tersebut. Nah, itulah disebut wa ma kunna linahtadiya laulaan hadanallah. Kami enggak akan dapat petunjuk untuk kesini ya Allah kalau bukan karena petunjuk darimu.
Itu yang diungkapkan oleh pertama kali penduduk surga ketika mereka masuk surga pertama kali. Itu. Jadi ketika masuk surga itu bukan yang pertama kali ucapan adalah alhamdulillah. Alladzi hadana lihada, yang telah memberikan petunjuk kepada kami untuk ke tempat ini nih, ke surga ini. Itu. Nah, ini hidayah bentuk-bentuk dan macam-macam hidayah yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran. Gitu. Nah, maka nanti kita sudah tahu tuh macam-macam hidayah, ya. Maka yang pertama adalah hidayah amma, yang itu untuk semua makhluknya, baik binatang dan lain sebagainya. Yang kedua hidayah irsyad, nah, bayan dan sebagainya. Itu. Dan ini fungsinya dilakukan oleh para nabi dan rasul dan para ulama yang datang setelah para sahabat, tabi'in dan sampai sekarang ini. Mereka memerankan fungsi untuk memberitahukan agama yang baik, yang benar itu apa dan lain sebagainya. Maka setelah itu mereka sudah tidak punya tanggung jawab lagi. Gitu. Tanggung jawabnya ada kembali kepada diri masing-masing. Nah, selanjutnya itu yang disebut dengan hidayah taufik atau ilham. Nah, hidayah taufik dan ilham ini adalah Allah memberikan kepada kita petunjuk, kemudahan untuk melakukan kebaikan. Nah, ini yang mahal. Nah, karena umat Islam banyak di dunia ini, tapi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taufik itu mungkin sangat sedikit sekali. Maka ulama itu sering menyebutkan ketika ada orang yang dia suka nggak beres dan sebagainya, itu selalu menyebutkan min qillatit taufik, karena sedikitnya taufik yang Allah berikan kepada orang tersebut. Gitu. Nah, kalau taufiknya banyak, itu kebaikan yang banyak. Gitu. Maka pintalah taufik itu, memohon pada Allah Subhanahu untuk berikan taufik, petunjuk melakukan kebaikan dan kemudahan. Gitu. Nah, yang terakhir ini petunjuk untuk menuju jalan surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka kalau dari sini kita akan melihat apa makna dari ihdina itu. Nah, makna ihdina itu yang pertama kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya apa? Supaya kita selalu berada di dalam jalan yang pertama itu. Selalu berada dalam petunjuknya. Gitu ya. Selanjutnya ya, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diberikan kemudahan, taufik gitu ya, untuk melakukan kebaikan. Yang terakhir, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita ditetapkan hati ini di dalam jalan kebenaran. Gitu. Ini yang harusnya ada di dalam hati kita, pikiran kita ketika kita membaca ihdinas siratal mustaqim. Itu. Ya, petunjuk ya. Ya, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk selalu berada dalam petunjuknya. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk selalu diberikan taufik dalam melakukan kemudahan. Yang terakhir kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya selalu berada di dalam jalan kebenaran. Karena jalan kebenaran itu adalah jalan yang pernah dilalui oleh para nabi dan rasul. Itu sudah pasti itu jalan, tidak ada jalan yang lain. Nah, yang terakhir, kenapa kita dalam ayat ini memohon itu dengan menggunakan kami? Kami, ihdina. Itu ini kan sama dengan nahnu. Kata ganti orang itu menggunakan nahnu, atau kalau dalam bahasa Indonesia diartikan dengan kami, kita. Padahal yang baca siapa? Baca sendiri kan? Kenapa kita menggunakan kata ihdina? Salah satunya sudah ada sini. Salah satunya itu.
berpotensi dikabulkan itu lebih besar ketika kita menggunakan kata ihdina. Kalau yang lain, kira-kira apa, Bu? Kenapa menggunakan kata kami? Doanya juga Rabbana atina, itu bukan atini. Nah itu, ya kenapa itu? Nah, iya, kenapa ya, Bu? Kenapa kami, bukan saya? Wahai Tuhan kami, berilah untukku. Wahai Tuhanku, Robbi, itu sebenarnya bisa Robbi atini fid dunya, itu bisa. Gitu. Kita mendoakan orang lain lebih banyak kan untuk diri kita sendiri. Oke, baik. Yang lain, Ibu. Kenapa? Ini jadi Al-Quran itu ketika menggunakan sesuatu itu ada alasannya, bukan tanpa alasan. Jadi ketika Al-Quran menggunakan ihdina, padahal kita baca diri kita sendiri, yang kita baca tuh kita, bukan orang lain. Nah, kalau baca bareng-bareng itu mungkin bisa, seperti sekarang ini. Ayo kita baca ihdina, itu mungkin. Tapi kalau sholat, Ibu sendiri-sendiri kan, bacanya tetap ya, kenapa itu? Mendoakan orang lain, nanti pahalanya buat kita juga. Oh, iya. Banyak? Orang soleh. Dan kita banyak belum ada yang lebih soleh. Kami juga berharap berkabulnya doa. Oke, baik. Baik, Ibu. Benar tadi itu, di antara itu. Jadi ketika kita menggunakan kata ihdina, itu kan yang mengucapkan ihdina itu bukan kita saja. Siapa yang mengucapkan? Ada orang-orang yang soleh, ada orang alim, ada orang yang berbakti kepada orang tuanya, ada orang yang gemar sedekah, ada orang yang suka bantu orang. Jadi mereka tetap menggunakan ihdina, Bu. Gitu. Jadi kalau kita hanya doa sendiri, potensi untuk ditolak itu besar. Ya, karena kita tahu diri kita siapa dan sebagainya. Meskipun Allah akan mengabulkan doa kita. Nah, itu. Tetapi ketika Al-Quran menggambarkan kepada kita ihdina, tunjukilah kami, berarti yang baca siapa? Bukan hanya kita. Ya. Maka ketika yang membaca itu adalah orang yang lebih taat dari kita, orang yang lebih soleh dari kita, orang yang lebih berilmu dari kita, potensi diterimanya lebih besar mana dibandingkan kita, kira-kira dibanding dengan mereka. Kayak itu. Artinya itulah. Maka kita terbawa tuh. Kita kebawa dengan mereka itu. Makanya ada salah satu hadis yang disebutkan oleh Imam Fakhrur Razi dalam tafsirnya itu, beliau menyampaikan ud'ullaha bi'alsinatin lam ta'sunahu. Memintalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lisan yang kalian itu kadang-kadang berbuat maksiat dengan lisan itu. Maksudnya gimana tuh? Itu sahabat juga kaget. Maksudnya gimana Rasulullah? Kok Anda memerintahkan kami untuk berdoa dengan lisan kami yang kadang-kadang melakukan maksiat dengan lisan? Maka disampaikan tadi itu. Yang dimaksud dengan bi'alsinatin ta'sunaha adalah itu bukan hanya lisan Anda yang berdoa, tetapi sematkan orang lain di dalam doa Anda. Maka bisa jadi ketika kita berdoa untuk orang lain, yang diijabah itu bukan karena kita, tapi karena orang tersebut. Nah, itu. Lebih soleh dari kita dan sebagainya. Makanya ketika berdoa dengan menggunakan kami, itu berpotensi dikabulkannya lebih besar. Dan satu lagi, doa yang kita ucapkan untuk saudara kita tanpa pengetahuannya, itu adalah di antara doa yang mustajab. Itu.
Ketika kita berdoa, ya Allah, cukupkanlah kami dengan segala yang halal darimu, dan jauhkanlah kami dari segala yang haram. Dan cukupkanlah kami dengan ketaatan kepadamu, dan jauhkanlah kami dari maksiatmu. Dan berikanlah anugerah kepada kami, ya, dan jauhkanlah ketergantungan kami kepada selainmu. Gitu. Maka ketika kita menggunakan kata kami, ya itu bukan saya saja, tapi semua orang. Gitu. Nah itu juga kenapa ketika berdoa disunahkan memulai dengan sholawat, lalu ditutup dengan sholawat. Karena kalau dimulai dengan sholawat, itu berpotensi diijabahnya lebih besar. Kalau dimulai dengan sholawat berpotensi diijabah lebih besar, ditambah lagi dengan ditutup dengan sholawat, maka akan lebih besar. Nah itulah kenapa kita menggunakan Al-Quran menggunakan ihdina, untuk mengajarkan kepada kita kalau mau berdoa, yaitu jangan pelit-pelit. Ingat saudaramu, ingat tetanggamu, ingat anakmu, orang tuamu, dan sebagainya. Jadi jangan doa untuk kita, Bu. Ya Allah, berikan kepada hamba-Mu ini, gitu. Ya Allah, berikanlah kepada kami. Nah itu. Semuanya nanti iyyaka na'budu itu kami. Padahal yang beribadah itu siapa? Saya saja. Tapi iyyaka na'budu. Begitu juga wa iyyaka nasta'in. Gitu. Meskipun semua orang itu meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi hakikatnya kan kita saja yang meminta pertolongan kepada Allah, bukan orang lain. Gitu. Tapi kenapa Al-Quran menggunakan kami? Itu supaya kita jangan pelit-pelit jadi orang. Kalau doa saja sudah pelit, maka apalagi yang mau dibandakan? Yang lain jadi pelit. Iya benar. Doa saya sudah pelit, maka sudah bisa saya nggak bisa memastikan juga nih. Gitu. Ya, sudah bisa dilihat ada kemungkinan selain doa juga akan doa saja tuh, yang tidak ada nilai materinya, yang tidak merugikan materi kita itu nggak mau, maka bagaimana dengan bernilai materi dan lain sebagainya. Nah, itulah kenapa menggunakan kata ihdina itu. Yang terakhir yaitu adalah sirotol mustaqim. Apa yang dimaksud dengan sirotol mustaqim? Ini makna beberapa sirotol mustaqim menurut para ahli tafsir yang disampaikan dalam kitab-kitab tafsir mereka. Yang dimaksud dengan siratal mustaqim itu secara bahasa adalah jalan yang lurus yang tidak ada kerancuan di dalam. Gitu. Nanti ada yang dimaksud dengan Islam, ada yang dimaksud dengan Quran, ada yang dimaksud dengan jalan kebenaran, jalan menuju surga, jalannya para rasul, keluarganya dan sahabatnya, gitu ya. Jalannya sunnah dan jamaah, gitu. Ini maksud dengan sirotol mustaqim. Oke. Kita ambil satu saja, Bu. Yang menggambarkan semua ini kira-kira itu apa? Yang mencakup semua ini kalau dijadikan satu itu kira-kira yang mana? Nah, yang mana? Al-Quran. Oke. Atau Islam? Jalan menuju surga. Kalau semuanya dijadiin satu, dikira-kira kata mana yang paling tepat? Hah? Yang mana, Pak? Jalan yang benar. Oke. Mana kira-kira, Bu, yang mewakilkan semua ini? Hah? Al-Quran. Oke, baik. Jalan benar.
Baik. Yang menggambarkan semua ini adalah yang nomor 1 itu, yang nomor 2 itu Islam. Karena referensi Islam itu adalah Al-Quran. Baik, kita akan coba, Bu. Saya akan coba mengulas sedikit ya. Kenapa harus Islam? Ini Bapak Ibu harus tahu. Itu pertanyaan sederhananya, kenapa ibu-ibu, bapak-bapak memilih agama Islam? Oke. Ini yang sederhana, Bu. Harus tahu kita. Ya, karena gini, Bu. Karena mohon maaf, anak sekarang itu kalau dibilang kamu harus A, nggak bisa. Harus ada kenapa A. Gitu. Jadi ibu nanti ditanya, ibu kenapa saya harus Islam? Pokoknya Islam aja. Ayah kamu Islam, ibu kamu Islam, kakak kamu Islam, dan kamu juga Islam. Kamu harus Islam. Gitu. Ya? Gitu. Kalau saya nggak Islam gimana? Gimana nanti, Bu? Kalau bisa anak-anak bertanya, kalau saya nggak mau Islam gimana, Bu? Ibu masih menganggap saya anak apa tidak? Iya, Ibu, benar ya, kalau dari dulu, dari awal kan awal Islam. Gimana, Bu? Oke, baik. Yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Tapi banyak yang enggak Islam, Bu. Harusnya manusia itu kalau kita tahu Allah itu ridho hanya dengan Islam, mereka ke sana semua. Hah? Kok belum ada hidayah? Hidayah sudah ada kan? Petunjuk yang secara umum itu dan yang irsyad bayan itu kan sudah ada. Gitu. Hidayah petunjuk tentang Islam sudah ada, Ibu. Nah itu. Bingung kan jawabnya gimana kan? Saya kasih gambar sederhana seperti ini, Bu. Kalau saya gak ini kita anggapannya sekarang kita berhadapan dengan orang ateis, orang yang enggak mengakui adanya Tuhan, orang yang tidak mengakui adanya agama dan sebagainya. Ketika ditanya, kenapa saya harus Islam? Gitu. Sedangkan saya tidak melulu Islam, saya hidup. Saya bisa makan, saya bisa minum dan sebagainya. Apa jawaban kita semua? Apa jawaban kita, Bu? Saya tidak melulu Islam, saya tetap hidup, saya bisa makan, saya bisa minum, saya bisa bekerja dan sebagainya. Lah surga bukan, dia tidak akan percayakan surga. Tuhan aja nggak percaya, Bu. Hah? Dia nggak percaya Tuhan, Ibu. Nggak percaya Tuhan, Ibu. Ateis, Bu. Ya. Ya. Baik. Baik. Tahu. Bentar, Bu. Gak apa-apa ya, kita olahraga pikiran kita gitu. Baik, Ibu. Kalau saya gambarkan satu garis dari A dan B itu ya, kira-kira menurut ibu-ibu semua di mana posisi terbaik dari antara dua ujung ini? Hah? Kenapa, Ibu?
Aman. Hah? Seimbang. Oke, yang lain. Kalau di garis ujung ke ujung nih, gitu. Di mana posisi yang paling aman? Atau gini gampangnya, ketika ini di sini ada kebakaran, di sini ada sesuatu yang membahayakan, di sini yang pokoknya dari ujung ke sini membahayakan. Kira-kira mana yang paling tepat untuk dijadikan tempat yang paling tidak membahayakan? Ya, kenapa tengah-tengah, Ibu? Hah? Gimana? Bukan rahmat tuh. Rahasia. Bapak kenapa, Pak? Gimana, Pak? Kira-kira, Pak? Di antara dua ujung ini mana yang paling aman kira-kira? Di antara dua titik ini? Hah? Yang B? Oke, nggak apa-apa. Satu ada yang B, ada yang 2A, ada yang lain. Hah? Di akhir, Bu? B. Baik. Tadi setiap yang terbaik itu, segala sesuatu yang terbaik semua telah disepakati oleh para filosofi dan sebagainya. Kebaikan itu adalah di antara dua sisi. Dari tengah-tengah. Ya. Kebaikan itu adalah di antara dua sisi. Ini sudah disepakati oleh semua, mau filosofi barat dan sebagainya. Jadi yang disebut dengan kebaikan itu adalah ketika dia berada di antara dua sisi. Pertama, kenapa harus Islam? Agama kita itu tidak menganut yang pertama, yang menjadikan manusia sebagai Tuhan. Berarti siapa? Yang menjadikan manusia sebagai Tuhan. Firaun menganggap dirinya Tuhan, Bu. Berarti Nasrani itu. Ya. Dan sisi yang menganggap tidak ada Tuhan di alam ini. Berarti mana? Yang paling tepat di mana berarti? Tengah-tengah. Yang meyakini Tuhan itu menciptakan manusia, yang meyakini Tuhan itu menciptakan alam. Itu yang pertama. Lakum dinukum. Itu yang pertama. Yang kedua, baik. Sekarang kita lihat dari segi akhlak. Itu, Bu. Dermawan itu adalah berada di tengah-tengah dari perilaku yang disebut dengan kikir dan perilaku yang disebut dengan pemborosan. Itu. Maka agama ini mengajarkan sifat dermawan, dan dia membenci sifat kikir dan sifat pemboros. Itu. Ya. Ya. Kalau kita lihat dari segi syariatnya, itu. Sekarang dari segi syariatnya, kira-kira syariat yang diberikan kepada manusia ini syariat yang tidak bisa dilakukan sama sekali, atau syariat yang sangat ringan untuk dilakukan? Aduh. Sedang-sedang saja. Berarti di mana? Di tengah. Ya. Dia bisa dilakukan dan dia tidak memberatkan. Berarti dia berada di tengah. Nah, itu semua hanya ada satu. Di dalam apa? Islam. Ibu, jadi kenapa ketika ditanya kenapa harus Islam, itu jawabannya harus seperti itu. Nah, itulah yang membuat umat Islam ini sekarang terbelakang karena tidak mau menggunakan otaknya. Ya, kenapa Anda harus Islam? Nah, itu kalau ditanyakan oleh kita, oleh anak-anak kita, itu kan seperti tersambar petir di siang bolong.
Iya kan? Kamu ini, wah, justru kita malah marah, gitu. Padahal kita nggak tahu jawabannya. Ya kan? Itu Bu. Jadi kenapa kita harus Islam? Itu kita harus cari tahu. Karena agama ini tidak mengajarkan menjadikan manusia sebagai Tuhan, dan tidak mengajarkan alam ini ada dengan sendirinya. Dan itu bisa diterima oleh akal. Kalau handphone ini ada yang menciptakan, maka mustahil alam ini tidak ada yang menciptakan. Gitu. Kalau manusia diciptakan oleh Tuhan, masa iya manusia dijadikan Tuhan? Gitu. Artinya dia suatu hal yang kontradiktif, tidak mungkin itu diterima oleh akal kita. Gitu. Makanya agama ini mengajarkan Tuhan itu hanya satu, dan dia mempunyai kekuasaan zat yang mutlak. Dia yang menciptakan alam, dia yang menciptakan manusia. Siapa itu? Itu yang kita sebut dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu. Baik. Dalam berhubungan dengan manusia pun seperti itu. Mau bernegara, mau bersama tetangga dan sebagainya, hanya satu. Ya. Sekarang kita ini saya rasa bukan sekarang, itu sudah lama, Bu. Ada penyakit yang disebut dengan Islamophobia, Bu. Islamophobia itu kan sebenarnya keberadaan yang menyebabkan orang itu berpikir negatif terhadap Islam. Karena ketidaktahuan dan sebagainya. Itu. Nah, pertanyaan adalah kenapa mereka berpikiran negatif tentang agama ini? Gitu. Ini mungkin bisa jadi karena kita umat Islam ketika ingin diajak diskusi itu kita nggak mau. Gitu. Kita sudah mematok, enggak, kamu harus ini. Gitu. Kita lupa yang disebut dengan adanya hidayah, irsyad, bayan, dan dakwah. Itu hidayah yang kedua itu yang Allah berikan untuk semua manusia dengan Rasul dan itulah tempat diskusi kita dengan orang-orang non-muslim. Itu sebenarnya kita sampai pada tahapan itu. Mereka nanti tidak mau beriman dan sebagainya, itu bukan urusan kita. Maka ada satu ayat yang menggambarkan bahwasannya kita dilarang untuk menyakiti orang-orang non-muslim. La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilunakum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum. Itu wa tuqsitu ilaihim. Perintahnya itu kita harus albirru, berbakti. Itu. Tabarru itu satu kata dengan kata birrul walidain. Birrul walidain artinya apa? Berbuat baik pada orang tua. Itu. Wa tuqsitu ilaihim. Al-qistu itu adalah kita tidak melakukan kezaliman terhadap mereka. Maka kalau ditanya kenapa Islam, karena Islamlah yang mengajarkan tentang semua macam bentuk keutamaan dan kebaikan, yang dimana telah disepakati oleh semua para filosofi. Kebaikan itu adalah tengah-tengah di antara dua sisi, yang satu mengurangi, yang satu melebihi. Maka yang terbaik adalah di tengah-tengah. Dan itulah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Itu umat yang wasat itu yang terbaik itu, yang ada di tengah-tengah, yang tidak menjadikan nabi sebagai Tuhan dan yang tidak membunuh para nabi. Siapa mereka? Nasrani dan Yahudi. Itu. Yang memuliakan nabi dan tidak menjadikan nabi sebagai Tuhan, yaitu Islam. Kita umat Islam itu berada di tengah-tengah. Nah itulah gambaran kenapa kita harus Islam. Jadi agama ini itu harus menggunakan akal, hati, dan pikiran. Dan itulah yang membuat peradaban dulu
peradaban Islam itu sangat maju sekali ketika Eropa itu masih berada di dalam zaman kegelapan. Di Eropa belum ada sabun, umat Islam sudah pakai sabun dulu. Itu. Parfum yang sekarang ibu-ibu pakai itu fungsinya dulu untuk apa? Untuk menghilangkan bau badan orang-orang Eropa karena mereka tidak mandi. Nah kan itu. Sedangkan ya, kita diajarkan untuk mandi paling tidak itu setiap Jumat. Ya kalau mau Jumatan laki-laki, ya kan harus mandi, Bu. Disunahkan kan untuk mandi itu. Paling tidak ya 1 hari sekali atau paling tidak seminggu sekali. Nah, itu. Dan orang itu seperti itu. Dan itu berasal dari mana? Berasal dari agama kita yang menyatakan tentang bahwasannya kebersihan itu menunjukkan tentang keimanan seseorang. Itu. Sekarang kalau kebersihan menunjukkan tentang keimanan seseorang, pertanyaannya, ibu-ibu suka buang sampah sembarangan atau tidak? Itu. Kalau masih buang sampah sembarangan, berarti kita masih berpotensi untuk menzalimi orang. Maka kita belum menjadi seorang mukmin yang imanan kamilan. Imannya belum sempurna berarti. Gitu. Nah itu makanya nanti kalau ditanya kenapa harus Islam, jawabannya gampang, Bu. Kamu ketemu dengan Ustaz Fajri ini di sini. Itu, Bu ya. Jadi kita harus menggunakan hati, akal, pikiran kita untuk memahami agama ini. Nggak bisa dengan doktrin. Karena setiap hal yang dilandasi dengan doktrin, dia akan selalu berujung dengan ketidakbaikan. Maka Nabi Muhammad tidak pernah mendoktrin, Bu. Nabi Muhammad mengajarkan. Itu. Dan Islam itu bukan doktrin. Islam itu adalah pilihan. Karenanya dia ada hidayah 4 itu tadi. Silahkan pilih dan sebagainya sesuai menggunakan akal dan hati pikiran kita. Nah, minggu kemarin saya pernah sampaikan kan ke ibu-ibu semua kan, bapak-bapak, saya tidak peduli bapak ibu paham atau tidak, ya kan? Kenapa? Karena ini yang namanya taufik itu bukan dari saya, dan ibu-ibu paham banyak dari itu bukan dari saya. Itu adalah bagian yang Allah berikan kepada ibu-ibu, bapak-bapak masing-masing. Fungsi saya hanya menjelaskan dan lain sebagainya. Gitu. Nah itulah ya, kenapa disebut sebagai shiratal mustaqim, sebagai jalan yang lurus. Dia tidak belok. Nah, makanya mudah-mudahan dengan ini kita semua jadi terbuka hati pikiran kita. Gitu. Jadi agama ini tidak hanya sebatas kita melakukan ritual ibadah dan sebagainya, tetapi agama ini memang harus sebagai way of life. Itu kalau bahasa anak sekarang itu, Bu. Apa itu way of life itu, Bu? Apa itu? Jalan hidup kita. Jadi semua perilaku kita itu ada landasannya. Ya. Kenapa kita melakukan ini? Ya karena agama itu mengajarkan ini dan sebagainya. Itu ya. Nah inilah makna dari shiratal mustaqim. Maka yang kita pinta kepada Allah Subhanahu wa taala adalah tunjukkanlah kami kepada jalan yang lurus. Nah, jalan yang lurus itu tadi yang paling gampang adalah jalan yang disebut dengan jalan Islam. Nah, itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Boleh, Ibu. Yang hidayah itu ya Pak Ustaz, hidayah taufik atau ilham dalam lingkungan kehidupan kita sehari-hari ya, karena kita dipertemukan
tentang keluarga, tetangga, atau misalkan kita beraktivitas di lainnya. Kalau kita udah mendapatkan hidayah, misalkan kita kan mulai memilah-milahkan, disaring lagi gitu, mana yang harus, misalkan dalam suatu pertemanan, mana yang harus kita terus maju, sama mana yang harus kita mundur. Nah, kalau misalkan kita tidak bertemu dengan yang satu frekuensi, misalkan tujuan kita kan akhir hidup kita ya ingin husnul khotimah, kita ingin didoakan oleh orang-orang yang emang selama kita menjalani kehidupan emang baik dengan kita. Apakah diperbolehkan kalau misalkan kita memfilter teman-teman kita yang emang tidak satu tujuan dengan kita? Itu aja kalau saya. Baik. Pertanyaannya Bu, apakah kita boleh memilih teman? Ya. Boleh apa enggak pertanyaannya? Ya, soalnya gini Pak Ustaz. Enggak, maksudnya pertanyaan boleh atau Ya, tidak? boleh atau enggak. Kalau misalkan sekiranya itu tidak membawa kebaikan untuk kita. Baik. Jawabannya boleh Ibu. Jadi gini, maaf Ibu, ada satu hadis yang menjelaskan seperti ini. Fal mar'u ala dini khalilihi. Keberagamaan seseorang itu tergantung dengan siapa dia berteman. Nah, itu. Maka pesan Nabi, pilihlah teman-teman yang membawa kebaikan agama, dunia dan akhirat. Artinya ketika pilih harus dipilah-pilih. Nah, itu. Boleh berarti Bu? Boleh Bu. Baik. Mangga Ibu. Mangga Pak. Gimana Pak? Hak prerogatif dari Allah. Yang mana tuh? Kepada manusia. Oke. Allah lah yang menentukan. Bukti tadi kami sampaikan tadi tidak yang saya tanyakan Ustaz, berarti Allah telah memberikan hidayah kepada manusia sejak dia mungkin mulai berumur. Nah, apakah ini karena ini nggak ada masalah, apakah ini bisa berubah? Karena syaratnya dapat hidayah kita harus takarruf melakukan kebaikan-kebaikan. Nah, apakah itu bisa berubah? Karena seperti yang tadi, seandainya dia mau aja menerima Islam itu langsung bisa masuk surga. Itu yang pertama Ustaz. Kemudian yang kedua, tadi doa takarruf dengan kata kami potensi untuk kalau kita melihat fenomena sekarang yang terjadi, apakah berdoa melalui suatu wasilah, katakanlah kepada orang yang soleh, yang alim, kita minta didoakan. Nah, bagaimana Islam itu melihatnya, Pak? Karena doa yang terbaik mungkin karena kita lebih tahu gitu, apa yang diinginkan. Kemudian yang kedua, berdoa dengan wasilah kepada orang yang meninggalnya. Katakanlah dia soleh dalam hidupnya, kata Allah terus. Nah, bagaimana Islam menyikapinya? Yang mana? Mungkin itu saja. Baik. Yang pertama, apakah hidayah itu sesuatu yang absolut, maksudnya gitu Pak? Ya. Pertama sini Pak, yang harus dipahami adalah ketika Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan manusia dan manusia itu tidak dilepas begitu saja, sebagaimana induk ayam melepas anak ayamnya, gitu. Nah, maka ketika Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan manusia dan diberikan semua fasilitas untuk manusia, ya, dan itu Allah sudah
bersamanya disebut dengan hidayah itu tadi. Nah, maka pertanyaannya adalah apakah manusia mau menjemput hidayah tersebut atau tidak? Nah itu, karena itu sudah sebuah keniscayaan bagi Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah menciptakan manusia, Allah akan berikan juga seluruh fasilitas yang berhubungan dengan manusia. Gitu. Nah, maka kalau kita melihat kasus Abu Thalib, berarti kan banyak potensi-potensi lain yang membuat Abu Thalib itu tidak mau beriman. Itu. Ya mungkin salah satunya gengsi dan sebagainya. Tetapi apakah Allah tidak memberikan pintu hidayah kepada Abu Thalib? Nah itu. Allah tetap bukan pintu hidayah kepada manusia semuanya. Itulah kenapa tadi yang kita bahas ada hidayah irsyad, bayan dan dakwah itu. Karena itu untuk memberikan pertanggungjawaban kepada manusia. Ketika sudah diberikan semua fasilitas, kamu harus bertanggung jawab. Karenanya pertanggungjawaban itulah yang menafikan sifat tidak adilnya Allah Subhanahu wa taala kepada makhluknya. Nah, kalau Allah mengazab makhluk tanpa ada peringatan terlebih dahulu, maka bentuknya adalah kezaliman, dan Allah sangat jauh sekali dari sifat-sifat yang demikian. Itu. Nah, jadi seperti itu, Pak. Lalu yang kedua, apakah kita boleh meminta doa kepada orang yang lebih soleh kepada kita? Sangat boleh, Pak. Bisa jadi dia memang lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bisa jadi memang dia lebih bersih hatinya dibandingkan dengan kita. Itu. Ya, apalagi kalau saya ini yang dilakukan oleh kita, meminta doa kepada orang soleh, itu sebenarnya sudah ada sejak dulu, Pak. Hanya saja kita tidak mau membaca dan sebagainya. Ada satu orang sahabat, dia hidup di zaman Nabi Muhammad tapi tidak bertemu dengan Nabi Muhammad. Siapa namanya, Bu? Dia hidup di zaman Nabi Muhammad tapi nggak pernah ketemu dengan Nabi Muhammad. Uwais Al-Qarni. Dia hidup di zaman Nabi Muhammad tapi dia tidak hidup di zaman Nabi Muhammad. Nah, maka Nabi Muhammad berpesan kepada Umar, wahai Umar, kalau kamu ketemu dengan seorang pria yang datang dari Yaman, dari kabilah ini, dia ada tanda-tanda di pundaknya itu ada, kalau kita sekarang tuh sebut baros itu pano gitu, Bu. Tanda-tanda hitam itu, putih itu pundaknya. Kalau kamu bertemu dengan dia, maka pintalah doa kepada dia untukmu, karena doa dia mustajab langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu pesan Nabi Muhammad kepada. Sekarang pertanyaannya, Umar itu siapa, Pak? Jangan sahabat, Ibu. Saya tahu semua tahu. Ya. Umar itu bagaimana kedudukannya? Umar. Orang yang keimanannya itu setelah Abu Bakar. Tetapi Nabi Muhammad berpesan kepada Umar, kalau kamu ketemu dengan dia, kamu pinta doa dia, karena doa dia mustajab. Itu, Pak. Itu pesan Nabi Muhammad kepada Umar bin Khattab. Kita sudah tahu semua siapa itu Umar bin Khattab. Kesalehannya, ketegasannya, kealimannya, yang dia bisa melihat sesuatu yang tidak dilihat oleh para sahabat. Itu Umar, Pak. Ya. Dia penglihatannya mungkin kalau kita hanya 2 meter, dia itu penglihatannya sampai 100 kilo lebih dia bisa melihat. Itu Umar. Itu. Ya. Dia bisa melihat tentara yang sedang berperang, sahabat lain tidak bisa melihat. Itu Umar. Tetapi tetap diberikan pesan oleh Nabi Muhammad SAW, kalau kamu bertemu dengan dia, pinta doa kepada dia. Itu. Rahasianya kenapa Nabi Muhammad SAW memberi pesan kepada Umar untuk meminta doa kepada Uwais? Rahasianya apa, Bu?
Rahasia karena birrul walidainnya itu. Karena berbaktinya Uwais kepada ibu bapaknya. Artinya cara paling dekat untuk dimudahkan urusan kita, diijabah doa kita, diberikan kemurahan rezeki dan lain sebagainya, itu yang paling mudah adalah birrul walidain. Jadi boleh Pak. Itu. Karena Nabi memesankan kepada Umar ibnul Khattab. Dan itulah yang dilakukan oleh para sahabat dan lain sebagainya. Itu. Ya. Oke. Itu Pak ya. Yang sudah mati. Oke. Kalau yang sudah mati, pertama ini jawabannya Pak. Kita itu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membaca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya, beliau masih hidup atau mati? Jasadnya sudah tidak ada, tapi ruhnya masih ada atau tidak? Apakah ruh orang-orang yang sudah meninggal itu mati juga, Pak? Maka saya tidak mau masuk ke dalam perbedaan itu yang terjadi di dalam tengah masyarakat. Yang ingin saya sampaikan adalah, Bapak kalau meyakini orang yang masih hidup arwahnya itu ya bisa menjadi wasilah, silahkan. Kalau tidak, cukup sisan saja. Jangan sampai hal yang seperti ini membuat perpecahan di antara kita yang bukan pada tempatnya. Karena masih banyak hal-hal yang lebih penting yang harus kita pikirkan dibandingkan hal yang seperti ini. Itu. Kalau Bapak mempunyai keyakinan itu bisa menjadi wasilah, silahkan dilakukan. Oke, karena ada yang lebih penting. Itu, Pak. Dan kita meminta itu bukan kepada sang mayit. Kita meminta kepada sang mayit atau bukan, Pak? Minta kepada siapa? Itu. Dan wasilah itu adalah perantara, sebagaimana kayak ada yang nggak suka nih, Pak. Yang disebut dengan wasilah itu perantara, Pak. Wasilah itu bukan hanya itu saja. Amal soleh kita itu bisa kita jadikan perantara untuk wasilah sebagai doa. Dan ini hadisnya sahih. Amal soleh nih, Pak. Gitu. Misalnya Bapak pernah melakukan sedekah gitu, yang menurut Bapak itu adalah paling ikhlas. Bapak berdoa, ya Allah, dengan amal soleh ini saya memohon kepadamu, mudahkanlah urusan saya. Itu diperbolehkan, Pak. Karena dia bentuknya adalah perantara, bukan tujuan utamanya. Tetap berdoanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya hal-hal yang seperti ini hanya menambah rasa benci terhadap saudara dan sebagainya. Itu kalau Bapak meyakini itu bisa, silahkan. Atau ilmunya belum ada, ya tinggalkan saja dulu sampai ketemu sesuatu yang meyakinkan, itu boleh dilakukan. Tetap, tapi ujungnya tidak meminta kepada itu, dia sebagai wasilah saja. Wallahu a'lam bishawab.